Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi mengenai gaya belajar siswa. Ini sangat dibutuhkan oleh para guru agar pembelajaran bisa berlangsung dengan baik dan hasilnya maksimal. Mari kita bahas mengenai gaya belajar apa saja yang ada pada peserta didik secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Yang pertama adalah audio. Audio ini mengandalkan pendengaran, mudah menginstruksi verbal dibandingkan dengan instruksi tertulis, lebih sensitif dengan nada, suara, dan ritme. Tipe auditori lebih mudah belajar dengan kembali mengulang dan membicarakan hal-hal yang ingin diingat, akan tetapi mudah terganggu saat bising. Jadi ada beberapa peserta didik yang dengan sekali mendengar atau beberapa kali mendengar langsung ingat dengan materinya. Ini mengandalkan audionya, yakni dengan daya serap telinga. Selanjutnya yang kedua adalah kinestetik. Kinestetik ini metode belajar yang banyak melibatkan gerak, mudah mengingat informasi dengan langsung mempraktekkan dibanding hanya mendengar atau membaca teori. Cenderung merasa nyaman mengekspresikan diri secara fisik seperti dalam pertunjukan atau tari. Kemudian biasanya mereka mudah gelisah apabila terlalu lama berdiam di suatu tempat. Yang kedua ini adalah kinestetik, yakni berhubungan dengan gerak. Misalnya saja dengan praktik, siswa itu akan mudah mengingat materi. Kalau sejarah, misalnya saja dengan menggunakan metode sosiodrama. Selanjutnya adalah visual, cenderung fokus pada penglihatan, menggunakan indera mata dalam mengamati, menggambar, mendemonstrasikan, serta membaca media. Biasanya imajinatif karena dapat mengingat gambaran skenario kompleks melalui gambar ataupun video, grafik, diagram, peta, atau flowchart. Susah untuk memahami instruksi verbal dibandingkan tertulis. Ini visual, yakni penglihatan. Guru bisa menggunakan spidol berbagai warna, atau guru bisa menggunakan media PowerPoint yang dilengkapi dengan gambar atau video, grafik atau diagram, peta, dan lain sebagainya. Anak-anak yang memiliki kemampuan visual ini, gaya belajarnya visual itu lebih baik untuk duduknya di bagian depan. Kalau anak-anak audio tadi itu di bagian belakang nggak masalah karena mereka hanya mendengar saja, mereka bisa mengikat materi dengan baik. Selain tiga ini juga ada beberapa lagi mengenai gaya belajar, antara lain verbal. Verbal ini menggunakan kata-kata termasuk melalui membaca, menulis, dan berbicara. Peserta didik ini diberikan kesempatan untuk berdiskusi, menjelaskan, menyajikan, atau menulis tentang informasi yang mereka pelajari. Contohnya saja dengan kegiatan peserta didik diberikan tugas untuk menulis esai atau menguraikan isi dari buku. Ini verbal melalui kata-kata. Kemudian yang kedua adalah logika. Logika ini cenderung belajar paling baik dengan menemukan pola atau mengatur informasi ke dalam struktur yang logis. Verbal ini juga sering disebut sebagai matematis. Saat menyajikan konten verbal kepada siswa, aturlah dengan cara yang menunjukkan hubungan antara konsep yang berbeda. Sertakan data dan statistik yang relevan dengan materi pelajaran yang sedang dibahas dalam pelajaran. Ini mengandalkan logika. Kita khususnya sebagai guru sejarah harus bisa mengaitkan antara peristiwa-peristiwa masa lampau yang itu rata-rata cenderung ke mitos, magis, dan lain sebagainya dengan logika nyata pada saat ini. Selanjutnya adalah sosial. Ini cenderung belajar paling baik ketika mereka memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dan terlibat dalam orang lain. Kegiatan kelompok atau tim kecil sangat menarik bagi pelajar sosial. Pelajar sosial juga cenderung suka bekerja dengan teman belajar. Oleh karena itu, guru-guru sejarah alangkah baiknya sekali dua kali menggunakan metode diskusi kelompok agar
beberapa siswa yang memiliki gaya belajar ini bisa terakomodir karena ada beberapa siswa itu yang lebih suka untuk belajar dengan berdiskusi kelompok. Selanjutnya yang terakhir adalah soliter. Ini adalah lawan dari sosial. Lebih suka belajar secara individu daripada melalui kerjasama dengan orang lain. Lebih menyukai pendekatan visual, auditorio, fisik verbal, atau logis untuk memperoleh informasi baru. Jadi ini berbeda dengan yang sosial. Kalau yang sosial tadi lebih ingin berkelompok, kalau soliter ini lebih individu. Guru bisa memberikan tugas individu kepada peserta didik. Demikian materi mengenai berbagai gaya belajar siswa. Semoga bermanfaat untuk Bapak, Ibu guru atau peserta didik dapat menganalisis gaya belajarku itu apa dan nanti diterapkan di dalam kelas. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.